Selamat pagi adik-adik di rumah. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama saya Ibu Lister. Di pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Itu semua Tuhan karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Di pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua, baik yang membaca firman maupun adik-adik yang mendengarkan. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, firman pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 2 yang bunyinya begini. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik suka menolong mama di rumah? Wah, hebat ya. Sebagai anak Tuhan, harus rajin menolong mama di rumah. Adik-adik, dari firman yang kita baca tadi menceritakan tentang bagaimana kondisi jemaat di Galatia sepeninggalnya Rasul Paulus. Nah, setelah Rasul Paulus meninggalkan Galatia, jemaat-jemaat di sana membuat beberapa kelompok yang mempunyai pendapat dan keyakinan yang berbeda. Ada yang mempunyai keyakinan bahwa kalau untuk menjadi seorang Kristen itu harus menaati hukum atau aturan-aturan Yahudi seperti sunat, tidak boleh makan makanan tertentu, dan lain-lain. Ada juga kelompok yang mengikuti ajaran Paulus bahwa untuk menjadi orang Kristen yang baik adalah dengan percaya sepenuhnya pada Kristus. Nah, karena ada perbedaan itu, mereka tidak dapat hidup dengan rukun, saling menyalahkan, dan masing-masing kelompok merasa kelompok mereka lah yang benar. Nah, karena mendengar perpecahan jemaat di Galatia, Paulus mengirimkan surat untuk jemaat di sana. Isinya nasihat supaya orang-orang yang masih taat pada ajaran Kristus mau menolong orang-orang yang mempunyai pendapat yang keliru dengan cara mengingatkan, membimbing supaya mereka kembali ke ajaran yang benar. Tetapi cara mengingatkannya harus dengan cara yang baik, rendah hati, tidak sombong karena merasa diri paling benar. Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik tahu ada saudara atau teman yang melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar, adik-adik harus berani menegur atau mengingatkan teman tersebut. Tentunya dengan cara yang baik. Ya, menggunakan kata-kata yang sopan dan lemah lembut. Dan tentunya juga dengan tujuan menolong teman tersebut untuk kembali menjadi baik dan benar.
sambil meneladani sikap hidup Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kiranya Tuhan Yesus memampukan adik-adik untuk senantiasa berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak mendengar. Mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama, khususnya terhadap mama papa di rumah, terhadap kakak adik di rumah, dan juga teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami senantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Sepanjang satu hari ini kami boleh beraktivitas dengan penyertaan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.